Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifah. Di sini saya akan menceritakan pesan dan kesan saya dari film Tare Zaman Par. Jadi di film Tare Zaman Par ini menceritakan seorang anak disleksia di mana dia kesulitan dalam membaca ataupun menulis sebuah kata ataupun kalimat karena penyakitnya ini. Nah, sementara orang-orang di sekitarnya ignorant atau tidak peduli sama sekali atau tidak memperhatikan kenapa dia bisa berbeda, kenapa dia memiliki latar belakang yang seperti itu dan lain sebagainya. Nah, dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa menyamaratakan minat dan bakat suatu individu ataupun seseorang yang satu dengan yang lainnya, karena kita ini memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi terkesan tidak adil jika kita menyamaratakan satu sama lain. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan anak didik kita nanti ataupun anak kita sendiri nanti. Si anak ini memiliki minat apa sih atau bakat apa sih? Kita jangan memaksakan ambisi kita sendiri kepada anak tersebut, karena nantinya si anak akan menjadi stres atau bahkan tidak enjoy dengan hidupnya. Kemudian yang ketiga, sebagai guru, kita harus bisa mempertimbangkan ataupun membuat suatu metode yang terbaik bagi peserta didik kita yang mungkin memiliki perbedaan cara dalam belajar, dan juga kita harus bisa memaklumi hal tersebut. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan dari film ini, semoga kita bisa berpikiran luas lagi dan berwawasan luas bahwa kita harus bisa beradaptasi, juga harus bisa tidak menyamaratakan satu sama lain, dan juga bisa menghargai satu sama lain. Cukup sekian kesan dan pesan dari saya, semoga dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Yumalisa Fasya akan memberikan pesan, kesan, dan harapan setelah menonton film Zaman Par. Pesan saya adalah jangan hanya menilai anak dari standar kepintarannya saja, tetapi nilai juga dari kecerdasannya. Yang kedua, menerima anak apa adanya walaupun anak memiliki banyak kekurangan. Yang ketiga, berilah perhatian lebih pada anak, terutama pada anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Yang keempat, ajak anak bermain sekaligus belajar, karena bermain adalah dunia anak. Kesan saya belajar tentang cara memahami anak dan mendidik anak dengan baik dan benar. Saya juga mendapat banyak pelajaran baru dalam memahami dunia anak. Harapan saya, semoga banyak orang tua ataupun orang-orang yang menonton film ini, karena film ini sangat bagus dan mudah dipahami. Semoga dengan adanya film ini, guru-guru juga dapat mempraktikkan apa yang Ram lakukan kepada murid-muridnya. Kemudian, semoga banyak orang juga yang makin peduli terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Dewa Kendra. Saya akan memberikan kesan-pesan singkat saya terhadap film yang berjudul Tare Zaman Par, atau yang disebut juga Little Stars on Earth. Film ini sangat berkesan untuk saya karena film ini menceritakan tentang seorang anak yang memiliki kelainan disleksia dari sudut pandang anak itu sendiri, atau dari sudut pandang penderita itu sendiri. Jadi rasanya seperti saya sendiri yang mengalami apa yang tokoh utama alami. Menurut saya film ini juga sangat mendidik untuk para orang-orang dewasa yang nantinya mempunyai peran dalam mendidik anak-anak, maupun orang tua ataupun guru-guru ataupun juga para tenaga pendidik lainnya. Lalu pesan yang bisa saya ambil dari film ini itu jangan pernah menyepelekan masalah anak-anak, karena bisa jadi mereka memiliki masalah yang bahkan mereka sendiri tidak tahu cara menyelesaikannya. Kita sebagai orang dewasa harus memberikan
setidaknya bantuan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan memperburuk masalah yang mereka alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmina Meralhaq dan saya akan memberikan pesan dan kesan saya setelah saya menonton film Tare Zammen. Nah, jadi di film ini menceritakan seorang anak yang mengalami disleksia di mana dia tidak dapat menulis, berhitung, dan membaca di usianya seperti anak-anak lain. Dan dia juga sempat tinggal kelas dan dijuluki idiot dan bodoh oleh teman-temannya. Namun ternyata dia memiliki keahlian di bidang lain, itu melukis, sehingga dia menjuarai perlombaan melukis di sekolahnya dan mengalahkan guru-guru dan peserta lain. Kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan yaitu sebagai orang tua dan sebagai seorang guru, kita harus mengetahui bakat dan minat seorang anak, karena tidak semua anak itu sama, mereka itu berbeda bakat dan berbeda kemampuan. Dan di dunia ini juga tidak ada orang yang bodoh, hanya saja mereka berbeda kemampuan. Mungkin orang yang pintar dalam bidang A belum tentu pintar dalam bidang B, dan sebaliknya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua dan sebagai seorang guru harus mendukung dengan minat dan bakat anak dan tidak memaksakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gina Nurul Aini. Kali ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan serta harapan saya setelah saya menonton film Tare Zammen Par. Nah, yang pertama ini adalah kesan. Kesan yang saya dapatkan dari film ini adalah, menurut saya film ini adalah film yang sangat bagus dan sangat patut untuk diapresiasi karena film ini mengangkat tentang kurangnya kesadaran pada diri orang tua terhadap perkembangan anak. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mempunyai 2 orang anak, di mana anak yang pertama ini yang bernama Johan mempunyai keterampilan yang sangat bagus dalam akademik, dan anak yang kedua yang bernama Ishan ini sangat-sangat kurang. Lalu apa yang dilakukan oleh para orang tua mereka setelah mengetahui kalau Ishan ini sangat kurang dalam akademik? Dalam film ini orang tuanya terkesan sangat menekan Ishan dan mereka memutuskan untuk mengirim Ishan ke asrama dengan tujuan supaya Ishan ini lebih pandai dari sebelumnya. Dan kemudian Ishan ini juga merasa sangat tertekan, ia mengalami penurunan dalam kepercayaan diri, dan juga orang tuanya menganggap kalau Ishan ini hanya melebih-lebihkan dan hanya beralasan agar Ishan tidak belajar. Padahal setelah diceritahu oleh seorang guru di dalam asrama, ternyata Ishan ini mempunyai keterlambatan dalam baca, tulis, serta hitung. Ketidakmampuan dalam mengetahui huruf-huruf baca, huruf tulis, dan sebagainya itu dinamakan disleksia. Nah, Ishan ini mengalami disleksia dan orang tuanya tuh tidak sadar tentang hal ini. Orang tuanya kurang memperhatikan Ishan sehingga Ishan menjadi kehilangan kepercayaan diri. Lalu pesan yang ingin disampaikan di dalam film ini juga sangat bagus karena penjiwaan para tokoh yang sangat natural serta pembawaan cerita yang tidak bertele-tele. Kemudian kisah yang disampaikan juga sangat bagus. Sehingga menurut saya film ini adalah film yang sangat patut untuk diberi tepuk tangan dan apresiasi yang sangat banyak. Kemudian pesan yang saya dapatkan dari film ini adalah seharusnya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik ataupun guru, kita harusnya lebih waspada dan lebih perhatian terhadap anak sebelum terlambat, karena pada dasarnya setiap anak itu mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Dan setiap anak itu unik. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap anak. Dan yang terakhir adalah harapan. Harapannya adalah semoga orang tua
para pendidik, guru lebih khawatir dan lebih memperhatikan perkembangan anak sebelum hal itu menjadi terlambat. Karena kalau terlambat atau bahkan kepercayaan dirinya hilang seperti Ihsan, ditakutkan anak tersebut akan semakin tenggelam dalam ketidakpercayaan dirinya. Dan juga sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, pendidik, ataupun guru untuk selalu memerhatikan perkembangan anak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.